Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Baru saja kemarin itu si Imad ini diperingatkan, bukan satu orang saja tetapi seluruh PWILS agar bahasanya itu sadar diri bahwa mereka itu dibuat hanya untuk menimbulkan perpecahan. Kemudian ada video dari si Imad yang menanggapi surat dari PBNU itu dan bla 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 lah, keluar segala macam perkataannya yang sebagainya sudah saya jelaskan itu ya. Sebagainya lagi nanti insya Allah lah. Saya kaget langsung, ini ada kabar terbaru, si Imad itu sedang melantik PWI Blitar Selatan ya. Dan Gus Sayyid Zulfikar ini judulnya itu pelantikan Ketua PWI Blitar Selatan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Sayyid Zulfikar. Jadi sekarang itu udah Gus ya tambah Sayyid ya. Subhanallah, gelarnya memang luar biasa, hebat-hebat mereka itu. Nah, setelah saya perhatikan, ini ada sesuatu yang menarik. Jadi memang apa yang dikatakan oleh PBNU itu akhirnya terbukti ya, minimalnya dengan video inilah. Nah, ini minimalnya nanti menjadi jejak digital yang membuktikan memang NU itu tidak salah. Jadi setelah jelas perkaranya itu sangat jelas, maka mengeluarkanlah maklumat kepada warga Nahdlatul Ulama untuk tidak dekat-dekat dengan PWILS begitu ya. Itu mahrum, diharamkan itu. Nah, kemudian si Imad ini malah bikin cabang baru lah, katakan begitu ya, atau wilayah baru. Nah, ini sebuah perlawanan nyata dari Imad kepada Nahdlatul Ulama. Dan kalau tidak mau dikatakan ya, ini adalah pembangkangan, ini adalah perlawanan yang nyata, dan ini adalah sebuah gestur yang menyatakan terserah begitu ya, gue nggak peduli. Nah, jadi kalau NU itu telah menghukumi bahwa PWILS ini adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk menimbulkan perpecahan, maka kita sudah tahu sekarang siapa yang sengaja membentuknya dan siapa yang menimbulkan perpecahan. Tidak lain dan tidak bukan, itu sebagaimana sering saya katakan, itu adalah Mujaddid Pret abad ini, Imaduddin Al-Konohawi bin La'ahad. Kita akan saksikan bagaimana si Imad ini di dalam membaiat atau melantik lah ya, bahasa yang lebih umumnya itu, PWILS. Kita saksikan sedari perkataan si Imad. Ayo Ella Tintani, ayo. Saifuddin Zuhri, Sayyid Syarif Zulfikar Asy-Syaibani. Oh, Sayyid. Ketawa juga si Imad itu. Kiai Haji. Bentar, ini si Imad juga udah gak kuat tahan tawa nih waktu bilang Sayyid Zulfikar. Coba lihat nih. Syarif Zulfikar Asy-Syaibani, Kiai Haji Ismail, juga para kesepuan dari PWILS DPD Kabupaten Blitar yang hadir di bumi di mana jasad Insinyur Soekarno dibaringkan. Saya Imaduddin Usman, Wakil Ketua Umum DPP Perjuangan Wali Songo Indonesia, atas nama Ketua Umum Sayyid Syarif Muhammad Abbas Biliyahsi akan sudah pakai Sayyid Syarif lagi, sama orang lain membatalkan. Ya, oke, kalau kita musalamah dua-duanya Imad begitu ya. Dan perasaan saya nggak ada dari pihak kita itu yang koar-koar gitu. Entahlah, mungkin beberapa orang ada. Cuman secara terstruktur seperti ini kita rungkadkan begitu. Nasabnya Abbas Buntet nggak ada.
melantik dan membaiat pengurus DPD PWI LS Kabupaten Blitar. Sebelum saya melantik pada hari ini Sabtu tanggal 24 Mei 2025, saya bertanya, apakah saudara siap untuk dilantik dan dibaiat? Sebentar. 24 Mei. Berarti saya salah informasi ini. Ini bukan baru saja berarti ya. Cuman ya di uploadnya baru saja nih sama channel Mak Wadah. Ya, ini sebelum berarti ya. Nah, entah nanti nih setelah ini apakah akan ada apakah ini akan ada permasalahan lagi atau tidak begitu? Apakah akan ada pelantikan cabang atau wilayah baru lagi atau tidak dari si Imad ini? Cuman mungkin ya ini nanti karena di akhirnya akan agak luar biasa, bisa jadi ini merupakan salah satu acara yang menjadi pemantik PBNU mengeluarkan mengeluarkan maklumat itu ya kepada warga-warganya supaya jangan dekat-dekat sama PWI LS. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi bay'atukum ala sam'i wa ta'ah bil jihadi ma'a munazzamati Perjuangan Wali Songo Indonesia li'ila'i kalimatillahi hiyal ulya ala tariqati ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Jabbaru ya Qaharu, 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 ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid, ya Dzal Batshi Syadid. Kami sebentar. Ini kalau kita lihat Imad itu kan emang agak klinik ya. Beberapa waktu yang lalu dia kan pernah bagi-bagi amalan anti bom tuh. Ya di hadapan orang-orang, di hadapan PWI juga. Jadi dia itu kalau semua orang-orang nggak boleh katakanlah khurafat. Jadi kalau dikatakan kepada Ba'alwi itu khurafat, tapi kalau dia yang melaksanakan itu karomah atau maunah. Nah di dalam pembahasan ini ya mau tidak mau ya kita itu melihat mereka itu orang-orang mukmin lah yang baca syahadat kok begitu. Mau gimana baca Al-Quran? Mau gimana kita mengatakan mereka tidak mukmin? Mereka itu orang-orang mukmin. Dan yang dipanggil di sini Asmaul Husna itu ya Jabbar ya Qahar. Itu biasanya kalau ulama itu ya Rahman ya Rahim begitu. Ya Wadud, ya Latif. Biasanya begitu. Jadi yang dipanggil itu dengan nama-nama yang dalalahnya itu kepada rahmat. Nah, si Imad ini lain begitu ya. Jadi ya gimana? Pemakaian Asmaul Husna itu bahkan oleh Qorun pun kan dipakai. Jadi salah satu kabar yang sampai kepada kita, Qorun itu bisa sampai kaya sedemikian rupa, itu diantaranya salah satu sabab adinya adalah dengan menuliskan asma Allah pada barang-barang dagangannya begitu. Itu salah satu kabar yang sampai kepada kita. Ya, si Imad memakai ini, cuman saya agak
menangkap nih sesuatu begitu ya dari apa yang dibacakan sama Imad tadi, terutama di dalam memanggil Allah dengan nama itu sudah menganggap ada musuh memang. Jadi apa ya, itu kan bahasa untuk atau katakanlah nama Allah yang dipakai untuk dengan harapan begitu ya memusnahkan musuh. Itu yang saya tangkap ya. Apa maunya ini, cuma nanti di belakang akan lebih lebih jelas lagi ya. Pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia daerah Kabupaten Blitar berikrar, 1. Akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan siap menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang tasamuh. Sebentar. Ini ya menegakkan akidah Ahlussunnah. Kita tuh minta pertanggungjawaban. Apakah PWILS ini adalah organisasi Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak? Dia nggak keluar begitu, nggak mau. Jadi ini patut disangsikan ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dari angle yang lain, karena ini ada video dari angle yang lain, saya lihat itu kebanyakannya penampilannya dukun. Penampilannya ya kita kan melihat dari zohir, sebagaimana kita mau lihat mereka itu mukmin dari zohir, ya kita melihat mereka juga dukun dari zohir begitu. Itu yang kita saksikan. Jadi kalau misalkan ini memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tolonglah kalian, itu kan tokoh publik sekarang itu ya. Kemudian kan PWLS itu adalah organisasi open public. Ya tolong dong pertanggungjawabkan klaim kalian, merek kalian itu. Jadi jangan kayak kata Gus Dur begitu ya, ada garam cap babi itu lebih bagus, atau kecap cap babi itu lebih bagus daripada babi cap ayam. Itu harus dilihat, ini sebetulnya cuman capnya saja atau dengan dalamnya. Nah makanya kita pinta tuh kepada PWILS, tolong dong keluarin bahwa kalian itu betul-betul Ahlussunnah wal Jamaah, karena dari apa-apa yang perkumpulan gitu ya, apa yang nampak dari zohir, apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan, kemudian perilaku dan lain sebagainya, itu jauh sekali dari Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi ditambahi An-Nahdiyah begitu, udah jauh sekali. Tawassut dan yang tasamuh, tawassut dan berkepribadian. Nah sebenarnya tasamuh dan tawasud nggak ada, mana itu kepada Ba'alwi, mereka itu nggak ada. Nanti juga di akhir akan kita saksikan apa yang diklaim oleh mereka itu tidak ada sama sekali. Itu cuman talbis saja, sebagaimana sering saya bilang. Kebangsaan yang luhur sesuai ajaran Wali Songo. 2. Akan menjaga kemuliaan Nusantara, ulamanya, pemimpinnya, bangsanya, sejarahnya, dan budayanya. 3. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia daerah Kabupaten Blitar dengan sebaik-baiknya, serta akan menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia. Sebentar, kita perhatikan bahasanya gini ya. Ini bahasa apa ini? Pikiran dan tenaga dengan sebaik-baiknya, serta akan menyumbangkan tenaga dan ini dawir. Ini kalau ini kalau yang melaksanakannya Ba'alwi dawir sudah. Coba lihat bagaimana bahasanya. Akan menyumbangkan tenaga, akan menyumbangkan pikiran. Itu kalau Ba'alwi yang membaiat seseorang seperti itu, wah udah habis. Udah habis ya. Itu yang saya katakan, mereka itu senengnya apa? Perkataan atau perbuatan orang lain yang nampak atau bisa diperlihatkan bahwa sesuatu itu buruk, maka mereka perlihatkan itu buruk. Tetapi tatkala mereka yang melakukannya, mereka tidak melihat itu sebagai suatu keburukan begitu. Jadi double standar selalu ada di si Imad ini. Pikiran
demi kebesaran organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia. Nah, itu dawir itu. Demi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, makmur, dan sejahtera. Nggak ada itu apa perjuangan PWL seperti itu, nggak ada. Nanti akan terbukti di akhir ya, meskipun agak di-cut di video ini. Kita akan lihat nanti itu di akhir itu. Demikian baiat dan ikrar DPD PWI LS Kabupaten Blitar. Tepuk tangan. Merdeka. Mewakili Ketua Umum, saya berpesan agar PWILS Kabupaten Blitar menjadi mercusuar kebangkitan Islam, kebangkitan seluruh masyarakat Indonesia. Sebentar, kebangkitan dari segi apa? Kebangkitan dari segi apa yang diinginkan sama si Imad itu? Kalau yang dibicarakan itu dari waktu ke waktu hanya nasab dan nasab, kebangkitan apa? Fardhu ainnya saja tidak diselesaikan. Mau bangkit dari segi apa? Cerminkan kepada saudara-saudara kita yang non-muslim bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Coba ini tolong ditekankan ya, kepada yang non-muslim ini tolong dicatat. Kepada yang non-muslim saja harus menampakkan wajah yang rahmatan lil alamin. Versi mereka begitu ya. Maksudnya ya versi orang-orang yang rahmatan lil alamin itu begitu. Sebetulnya nanti kalau dalam pemikiran Manatikoh itu agak sedikit berbeda pemahamannya. Cuman ya kita musalamah. Jadi rahmatan lil alamin itu yang lembut begitu ya, kemudian yang tidak menyinggung orang lain, toleran dan lain sebagainya. Kepada non-muslim, catat ini, itu berarti toleran kepada orang yang di mata kita itu sudah sesatnya luar biasa. Kepada non-muslim aja harus seperti itu. Cuman tanakut lagi nanti di akhir dengan perkataannya si Imad sendiri, disaksikan masih sama si Imad sendiri, nggak protes dia. Islam yang akan menjaga semuanya, bukan hanya menjaga umat Islam saja, tetapi menjaga saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang bukan beragama Islam, demi terciptanya masyarakat Indonesia yang bersatu. Yang Islam, yang nasionalis juga, Islam yang pribumi saja, kamu itu tidak menjaganya, Mad. Ini sudah, kan si Imad diri rasis begitu. Orang yang sudah jelas punya KTP Islam, sudah berketurunan di Indonesia, kemudian KTP-nya ya jelas Indonesia begitu, kalau KTP ya Indonesia ya. Itu masih dia gugat sama si Imad itu. Terus mengatakan harus menjaga keutuhan, bla bla bla. Gak ada itu. Ini talbis lagi. Berdaulat, adil dan makmur. Karena suatu bangsa yang di situ banyak agama, di situ banyak suku bangsa, maka apabila mayoritasnya mengayomi, menyayangi, maka bangsa dan negara itu akan menjadi bangsa yang aman, tentram, dan harmonis sepanjang masa. Demikian kami berdoa. Sebentar ya, ini jangan ketinggian kalau mimpi itu. Sebelum ada kamu Imad, NU itu harmonis-harmonis aja. Sebelum ada kamu, ya setelah ada kamu ribet jadinya. Gimana mau memberikan kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia, katakanlah begitu, dengan perspektif Islam rahmatan lil alamin sebagaimana dipahami oleh orang-orang awam, kamunya sendiri tidak bisa menjaga keharmonisan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Gak bisa. Agar ketua dan seluruh jajaran pengurus diberikan kekuatan oleh Allah dan senantiasa akan dibimbing oleh para kesepuhan, kidalang, para ulama, kiai dan lain sebagainya untuk memberikan nasihat-nasihat yang konstruktif terhadap para pengurus harian untuk menjalankan tugas-tugas, terutama menjaga sejarah, budaya, baik budaya Islam maupun budaya-budaya masyarakat yang berkembang di tengah-tengah kita, yang tidak bertentangan dengan negara dan tidak bertentangan dengan agama. Harus dijaga, dikembangkan,
sebagai warisan daripada kebudayaan dan luhur-luhur kita yang akan kita jaga sebagai sebuah ciri dan identitas kita sebagai bangsa Jawa, bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Oke, itu harusnya kita catat ya, supaya menjadi jejak digital lah. Si Imad itu ya cita-citanya seperti itu. Ya cuman besok lusa ini kan udah dilaksanakan begitu ya. Besok lusa ya dilanggar lagi perkataannya si Imad itu. Ya sama si Imadnya sendiri juga sama orang-orang yang mengikutinya. Berarti ini kan kejadian sebelum wafatnya Gus Auzi itu. Nah kemudian apa namanya, ada seseorang wafat pakai selfie-selfie yang katanya harus menjaga keutuhan. Ini antar keluarga saja tidak bisa dijaga tuh, apalagi antar suku sama si Imad ini. Kesel jadinya kita itu ya, dengernya itu getek gitu kalau kata orang Sunda mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ger rami ger, ger rami ger, ger rami ger, rami ger tabrak. Ada apa, minggir orang minggir tabrak begitu ya, ada di situ. Ini ada yang dipotong, ya ada yang dipotong. Sampai saya tuh cari tahu nih, ada yang dipotong nih, apa yang kok sampai dipotong, tiba-tiba ada gear orang minggir tabrak begitu ya. Dan saya menemukan ternyata sebelumnya itu ada yel-yel dulu. Saya tidak akan menampilkan semua yel-yelnya ini. Ini ini nih terbaru. Kiai Haji Imaduddin terbaru. Pelantikan PWLS Kabupaten Blitar menggetarkan. Nah, ini memang 12 hari yang lalu ya. Jadi sebelum turunnya surat dari Nahdlatul Ulama. Ini kita akan saksikan sebentar saja ya dari yel-yelnya PWLS itu. Di Kabupaten Blitar, para satria, merdeka, dan akan kembali meluruskan dan kembali. Ya itu mau gimana, kita lihat orang-orangnya kayak dukun begitu. Ya ini mah zohir ya, tuh suruh siapa? Nah ini provokasinya ini jelas sekali provokasi. Buat yang gak kedengeran ya, itu teriak-teriak siapa mereka, Ba'alwi, siapa mereka, Ba'alwi, siapa mereka, Ba'alwi. Ini kan sudah tidak sinkron dengan apa yang dikatakan si Imad tadi di awal. Makanya beberapa hari setelah ini tuh PBNU mengeluarkan imbauan kepada anggota NU ya, atau yang simpatisan Nahdlatul Ulama, atau memang yang katakanlah ingin mendapatkan barokah dari Mbah Hasyim Asy'ari itu untuk menjauhi PWLS. Ya karena kelakuan mereka seperti ini. Ini kelakuan apa? Kok saya tuh heran kok masih dibiarkan. Ini kan sudah provokatif. Ini provokatif, ini rasis. Apalagi yang mau kita bicarakan begitu dari perkumpulan seperti ini, dan ini dibiarkan. Ya, kalau misalkan udah laporkan misalkan sampai Ba'alwi, nggak bakalan dilaporin itu. Ya, mereka itu orang-orang yang saya katakan lah ya cuek-cuek juga gitu ya, terserah kalian begitu. Yang saya tangkap ya seperti itu. Jadi kalau saya ngobrol juga dengan beberapa habaib ya udah biarin aja. Nanti juga dalam pengertian begini, kalau kamu itu yakin bahwa kamu itu dzurriahnya Rasulullah SAW dan kamu itu memang pada kenyataannya adalah dzurriahnya Rasulullah SAW, kemudian ada orang benci sama kamu, ya apa terserah begitu ya. Terserah, nanti yang rugi juga siapa. Cuman ya ini seharusnya tidak terjadi lah. Mungkin ini yang menjadi fitnah itu ya seperti ini. Kalau misalkan besok lusa tiba-tiba si Imad diringkus polisi, ya udah jelas semua begitu. Nggak jadi badihi kan, kalau kata ilmu kalam itu jadi nampak sudah keburukannya. Tapi kalau seperti ini orang menjadi harus berpikir, harus kembali kepada syariat, harus kembali kepada metodologi berpikir yang benar. Sehingga lepas dari fitnahnya itu yang menjadi sebuah prestasi begitu. Jadi sebuah pencapaian lepas dari fitnah seperti ini. Allah tetap kita kedepankan. Satu komando dan ulama-ulama kita.
nabi dari para wali. Sudahlah, itu udah mulai nggak jelas ya, silahkan dilihat sendiri nanti. Nah, jadi kalau misalkan kita teruskan nih sama perkataannya si Imad sebentar lagi ya. Kenapa kita harus bangga dan bersemangat dalam menyanyikan lagu tadi? Nyapo, nyanyi kan kok duduk kon ngono ki nyapo. Bentar, di sini dipotong kan? Yang di sini, yang lain ada yang upload tuh. Kenapa kita katanya harus bersemangat menyanyikan lagu yang tadi? Apa katanya? Itu adalah simbol kita, simbol kenasionalismenya kita. Untuk itu jangan sampai rela Indonesia diambil oleh orang lain. Nah, orang lain di situ tadi dikatakan siapa? Ba'alwi begitu. Inilah kan, aduh, masa kita harus tampilkan itu ya. Ini si Imad itu sekarang lagi dekat sama siapa? Ya masa nggak tahu juga. Paham? Dong, genah. Ini pertanyaan ya Imad mungkin. Dong barang ya apa ini? Ini saya yai, ini bosok Blitaran yai. Jadi dong genah ini bosok Blitaran. Sudahlah, itu yang ingin saya sampaikan ya, sudah tersampaikan. Jadi ala kulli hal, apa yang dilaksanakan sama si Imad ini itu jelas apa yang dikatakan oleh PBNU. Memang ini organisasi dibuat untuk untuk mengadakan perpecahan begitu, dan itu nampak sekali, masa nggak bisa melihat. Nanti mereka punya dalil, itu kan dalil mereka begitu. Kalau setiap orang yang memiliki berbeda pandangan dalam satu hal yang memang boleh berbeda pandangan, kita musalamah lah, kita turunkan ya, ini boleh berbeda pandangan begitu. Ya sudah, tidak usah secara masif seperti ini akan malah menjadikan perpecahan, dan itu sudah terjadi lah ya, perpecahan itu sudah terjadi ya. Mana pada akhirnya kita menjadi terbuang energi kita untuk mempermasalahkan masalah-masalah seperti ini. Cuman mau gimana lagi ya, Pak, kuat-kuat lah gitu kalau kata orang Sunda mah ya. Dulu itu Bob Marley itu pernah ditembak lagi konser itu. Besok, bukan lagi konser ya, mau konser ditembak. Itu besoknya mau ada konser, itu nggak libur tuh, langsung konser. Pas ditanya, kamu itu kok ditembak malah terus konser bukannya istirahat? Dia bilang ya, orang-orang yang berusaha untuk membuat kerusuhan saja tidak istirahat, masa kita orang-orang yang berusaha untuk membuat islah kebaikan itu istirahat begitu. Ya pada akhirnya harus ada yang membuang waktu di sini begitu. Ya, dan sedihnya itu saya harus salah satunya begitu. Ya mudah-mudahanlah ada manfaatnya, dan silahkan lakukan tugas Anda untuk menyebarkan like video ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.